bersama saya Monica Cindy. Saya Maria Kaila. Saya Indra. Kami akan menemani Anda dalam program Uta Bicara, talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Hari ini kita akan membahas mahasiswa prestasi di Uta 45 Jakarta. Ngomongin mahasiswa prestasi, pada dasarnya mahasiswa prestasi adalah mahasiswa yang mencapai prestasi akademik maupun non-akademik, serta menunjukkan keterampilan, kepemimpinan, inovasi, dan kontribusi positif terhadap organisasi, kampus, dan masyarakat. Oke, kali ini kita kedatangan juara 1 Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat UTA 45 Jakarta yang akan menjadi narasumber pada program Uta Bicara kali ini. Halo Gaby. Halo. Halo, apa kabar? Mungkin boleh disapa dulu kali ya dan perkenalan untuk sobat Uta yang lagi nonton. Halo Sobat Uta, perkenalkan nama aku Gabriela Riani Aritonang, biasa dipanggil Gaby. Aku dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Sekarang aku semester 4 nih. Oke, ini menarik sekali ya guys, temanya tentang mahasiswa berprestasi. Dan kamulah juara satunya di tingkat UTA 45 Jakarta ini. Untuk mencapai posisi ini tuh apa sih yang harus kamu persiapkan dan berapa lama kamu mempersiapkan ini? Kurang lebih sekitar sebulanan setengah ada. Dan yang aku siapkan itu ada aja. Aku harus research untuk diisi di dalam naskahnya itu. Dan tentu aja sumber-sumbernya itu harus yang bisa dipercaya. Contohnya sumber-sumber data dari pemerintah gitu. Jadi repot banget ya dari awal tuh ya. Itu kamu sendiri kah atau ada yang bantu? Kebetulan kalau untuk Pilmapres dari UTA sendiri, kita itu didampingin sama dosen-dosen. Selain juara Pilmapres ya, Gaby juga menjadi juara pertama Flowers of Youth English Speech Competition dengan judul Education for Empowerment by Ensuring Access and Equity for Every Child. Anyway, sebelumnya kongres ya. Dari judulnya ini kan mengangkat salah satu dari banyaknya masalah sosial ya di Indonesia, bahkan di dunia. Ada gak sih bagian tersulit nih? Apa yang kamu lakukan dalam persiapan kompetisi ini? Dan adakah yang mementoring kamu dalam mengikuti kompetisi ini? Kalau tahu siapa sih orangnya? Ya boleh banget. Kebetulan hal tersulitnya lagi itu sama research. Harus cari data yang benar dari website pemerintah, data-data pemerintah. Contohnya nggak cuma satu database aja yang kita cari, nggak cuma satu atau dua, tapi banyak banget. Dan akuntabilitasnya juga pasti bakal dicek lagi nanti. Dan untuk kompetisi Wellness of Youth ini kebetulan nggak ada mentornya, jadi benar-benar sendiri gitu. Keren banget sih Gaby. Ini kan beda ya antara yang pertama sama yang kedua. Terus kan kayak ini bahasa Inggris gitu, perbedaannya pasti sulit banget. Sulit gak sih? Sesulit apa gitu? Sebenarnya nggak terlalu sulit kalau sudah terbiasa. Okay. Dan ya tetaplah ada bantuan dikit-dikit dari web sana web sini gitu. Emang suka bahasa Inggris gitu? Atau les kah? Atau Emang udah suka bahasa Inggris dari kecil udah belajar. Oke, baru aja kemarin 12 Juni kamu dan tim ada Marisa dan Febianto diumumkan meraih juara 2 paper presentation competition diskusi ilmiah 2024 dengan judul Analisis Dampak Kampanye He4C terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan di Indonesia. Ini kamu antar kampus ya berarti? Iya betul, antar kampus di Jakarta, Tangerang, dan Karawang. Wow, berarti pressure-nya gede banget ya dan udah pasti nervous ya. Kalian tuh gimana sih cara kalian mengatasi nervous itu? Tipsnya pede aja. Oke. Dan satu omongan adalah doa. Jadi biasanya kita tuh kayak minimal juara 1 lah ini gitu. Walaupun juara 2 ya nggak apa-apa, itu oke. Lalu nih, mereka ini kan anak sore ya. Betul. Ada nggak sih kesulitan berbagi waktunya gitu? Terutama kayak diskusi internalnya. Oke, kalau diskusi biasa kita pakai WhatsApp, kita chattingan biasa dari WhatsApp. Tapi untuk kayak kumpul untuk ngerjain papernya, lalu diskusi belajar papernya, Kak Marisa dan Kak Febrianto itu berkorban cuti mereka gitu.
Dari semua prestasi yang udah Gibi raih nih, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mencapai semua ini? Gimana kamu mengatasi hal tersebut? Biasanya itu tantangannya yang satu waktu, karena sebanyak apapun waktu yang dikasih untuk kamu preparation tetap kerasa kurang. Apalagi kalau misalnya kamu pengen perfect gitu hasilnya. Dan yang kedua itu time managementnya, itu yang kurang. Masih sampai sekarang pun masih belajar. Oke, nah ini ada beberapa fakta nih tentang Gabriela. Pertama, ini mengikuti les bahasa Prancis. Ini kemauan dari diri sendiri atau disuruh orang tua? Kalau les bahasa Prancis kemauan aku sendiri. Ini kayak kamu emang suka menjelajahi bahasa-bahasa gitu ya? Iya, kebetulan aku mendingan belajar bahasa daripada hitung-hitungan. Oh, Gitu. oke. Oke, yang kedua ini ada menjadi salah satu bagian dari Sri Lanka Embassy in Jakarta. Boleh gak sih diceritain awal mulanya dari bisa bergabung jadi bagian mereka dan sampai akhirnya ada kerjasama dengan kampus? Jadi biasanya teman-teman Sobat Uta kalau untuk program seperti ini itu share infonya ada di Instagram setiap kedutaan. Gak cuma kedutaan Sri Lanka, tapi kayak Korea, Jepang juga ada. Dan aku sendiri tuh kayak berminat banget, kayaknya kalau ikut acara ini networkingnya pasti bagus dan untuk di CV juga bagus. Jadi aku awal-awal coba-coba, keterima, lalu ikut sekitar 3 atau 4 kali di kedutaan. Dan aku lapor ke Kaprodi buat SKPI kita biasanya. Nah, dan Kaprodi aku tertarik, bisa nggak ya Gaby hubungin Prodi HI sama kedutaan Sri Lanka biar ada kerjasama gitu. Dan akhirnya Pak Rektor, dari pihak Rektor itu tertarik sama Pak Dubes dan akhirnya sekarang jadi kerjasama. Wah, berarti gitu. kamu menjadi salah satu pembawa nama baik kampus juga ya. Oke, yang ketiga, anggota FPCI atau Paris Policy Community Indonesia. Kalau boleh tahu kamu jadi divisi apa sih di FPCI ini dan adakah anak UTA lainnya yang ikut menjadi bagian dari FPCI ini? Oke, untuk FPCI aku menjabat sebagai Vice President atau Wakil Ketuanya. Dan untuk sekarang FPCI itu ada dari anak HI dan anak buku, walaupun terbuka untuk semua prodi ya teman-teman gitu. Oke, yang terakhir nih ada suka baca buku. Ini menarik ya karena apa ya, anak muda Gen Z sekarang udah apa-apa tuh handphone, tapi Gaby ini masih lebih suka membaca buku. Kira-kira ada gak sih buku favorit kamu yang bahkan bisa menjadi inspirasi di hidup kamu? Aku ada satu buku yang aku udah cukup lama bacanya tapi masih membekas sampai sekarang. Itu judulnya Crime and Punishment. Itu literatur Rusia. Emang agak susah kedengerannya, cuman ini itu inspiring banget buat aku karena di buku ini itu membahas psikologi, hukum, lalu norma, masyarakat, dan perilaku-perilaku kriminalitas gitu deh. Dan banyak hal yang bisa diambil gitu walaupun buku non fiksi ya. Gitu. Oke, mungkin last question kali ya. Boleh gak sih kasih tips and trick buat penonton Uta Bicara yang sedang menonton? Bagaimana mengimbangi atau mengatur waktu antara kuliah, organisasi, internal atau bahkan eksternal, dan juga waktu untuk diri sendiri nih? Oke, tipsnya cuma satu, terapin skala prioritas. Kalau kamu jadi mahasiswa, utamain tugas-tugas kamu dulu. Lalu kamu kalau misalnya ikut organisasi, baru itu yang kedua. Kalau misalnya kamu masih bisa di backup teman-teman, ya itu nggak masalah di backup teman-teman dulu. Itu termasuk organisasi internal dan eksternal. Lalu kalau kamu ada kegiatan lain di luar, usahakan jadwalnya itu nggak berbentrok dengan jadwal-jadwal kuliah kamu dan utamakan kerjain tugas kuliahnya di luar. Gitu. Utlubul ilma walau bisyid. Sobat Uta, artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Karena ilmu menjadi bukti kontribusi bagi peradaban dunia. Kami pamit undur diri, saksikan terus program Uta Bicara, talk show Uta 45 Jakarta, berbagi masalah, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.